Dengan kostum superhero, ia berkeliling menghibur anak-anak yang terpaksa menjalani isolasi mandiri. Tak kenal lelah, kebahagiaan anak-anak ini menjadi kebahagiaannya juga. Sama-sama. Inilah Agus Widanarko yang akrab disapa Danar. Pria asal Sukoharjo, Jawa Tengah ini rela panas-panasan dengan kostum superhero-nya demi menghibur mereka yang terpapar corona. Rasa sayangnya pada anak-anak membuat penyuluh anti narkoba ini mendedikasikan dirinya untuk anak-anak sebagai super isoman. Di pandemi ini, konsep superhero saya mendongeng kepada anak-anak itu stop. Tidak bisa karena tidak boleh ada pertemuan, tidak boleh ada acara-acara, dan sekolah libur. Padahal saya punya program keliling mendongeng gratis ke anak-anak di sekolah-sekolah TK, PAUD, SD. Tapi saat saya memikirkan kostum saya nganggur semuanya, saya kepikiran waktu itu ada yang permohonan minta orang isoman minta dikirimi. Saya punya program bersama teman-teman relawan yang saya rangkul itu cuma berkah berbagi nasi. Kalau yang dewasa dapat bantuan itu, tapi kalau anak-anak dapat apa? Tolong dong hiburan anak kami yang di rumah selama 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, bete nggak boleh kemana-mana. Nah, saya kepikiran kostum kenapa nganggur? Kenapa saya nggak pakai untuk waktu ngirim bantuan untuk anak? Saya datang, itulah muncul ide. Waktu itu nggak ada istilah super isoman, superhero aja menghibur anak-anak yang sedang isoman. Ide menjadi super isoman didapatnya tanpa sengaja. Video satir tentang orang yang dikarantina membuatnya tergerak menghibur mereka yang sedang isolasi mandiri. Ide ini bukan dari saya, jadi ada ledekan dari bulian dari orang dengan video yang diedit. Ada istilah, dunia ini tidak butuh superhero, tidak butuh Batman, tidak butuh Superman, tidak butuh Spiderman. Yang dibutuhkan adalah super isoman, yaitu orang yang ada di rumah tidak kemana-mana, alias isolasi yang benar-benar di rumah. Itu dikirimkan ke saya, Nar, nggak butuh Supermanmu, nggak butuh Spidermanmu. Saya malah muncul ide, kenapa nggak saya jadi super isoman? Tapi adalah bukan orang isoman yang keliling kemana-mana, tapi superhero yang peduli anak isoman, menghibur anak yang sedang isoman, tetap tapi biar tidak terkena peraturan atau disemprit atau tidak terkena masalah, saya tetap protokol kesehatan dengan koordinasi dengan Pak Lurah, Babin Kaptimas, Babin Babinsa, dikawal supaya tidak munculkan kerumunan. Anak-anak yang tak bisa kemana-mana selama 14 hari isolasi mandiri membuat Danar prihatin. Ia tak ingin pandemi ini menyisakan trauma bagi anak-anak. Semuanya temannya apa? Karena memang pandemi itu semua berlomba-lomba untuk kepedulian. Indahnya orang Indonesia itu luar biasa. Dulu di awal-awal banyak yang harus takut, mendekat, ditutup, semuanya diblokir, kampung ada yang kena satu. Tapi akhirnya waktu meledak Delta kemarin, itu berlomba-lomba orang pengen membantu, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Ada yang memberi cantolan makanan, tapi kebanyakan itu, walaupun anak juga ada ya yang peduli ke anak, tapi kebanyakan kepada dewasa. Saya kepikiran psikologis anak. Kalau makanan dicantol, ditaruh di pagar depan, makanan anak, itu sudah untuk fisiknya anak. Tapi psikologis, nah psikologis bagaimana? Karena anak-anak kecil, orang dewasa aja 1 minggu di rumah aja bosan, apalagi anak kecil 3 minggu loh. Mereka dipanggili teman-temannya yang lain yang nggak kena corona, di luar pada manggil, ayo main, dia di dalam nggak boleh. Nah itu kita butuh tanggung jawab kita, orang-orang yang dewasa ini, menghibur mereka. Harapannya saya waktu itu adalah dengan kita menghibur, anaknya ceria, maka imun kuat, segera sembuh. Makanya fokus saya akhirnya ke anak-anak. Kostum superhero menjadi senjata andalan Danar untuk menarik perhatian anak-anak yang dihiburnya. Danar menyanyi, berjoget, dan menceritakan legenda-legenda pada anak-anak. Tak sekedar menghibur, Danar juga kerap membagikan nasi kotak bagi warga yang tengah isolasi mandiri di rumah. Tanpa pamrih, Danar bahkan rela merogoh koceknya sendiri untuk mendanai aksinya.
bantuan dan kepedulian Danar sangat bermakna bagi warga. Didatengin sama Spiderman, mereka ada keceriaan sendiri. Waktu itu sama wayang Gatot Kaca, sama diberi hadiah robotan kayak gitu, sama bingkisan buat anak-anak. Terima kasih sekali sudah memberikan sedikit bantuannya, kepeduliannya untuk kami yang isoman, itu sangat membantu sih. Pelajaran hidup adalah satu, marilah berkepedulian, peduli kepada kanan kiri, dan dengan caramu apapun. Kalau kamu bukan nakes, kamu bukan aparat negara yang bisa membantu mengatur supaya orang tidak kena corona, nakes yang menyembuhkan atau mengobati, pakai caramu dong. Pakai apa kamu bisa kalau masyarakat apapun ya. Dan karena saya bisanya adalah storytelling, mendongeng dan menghibur anak, akhirnya saya dapatkan kenikmatan yang luar biasa, yaitu kebahagiaan kalau kita selalu menolong umatnya, terutama anak-anak. Kearifan lokal Indonesia yaitu saling gotong royong peduli tetap dijaga, karena kemarin pandemi itu langsung meningkatkan luar biasa. Dan anak adalah penerus bangsa kita, anak itu adalah penerus ini negara kita ini. Marilah kita peduli kepada anak-anak kecil, kebahagiaan mereka, psikologis mereka, apapun kita curahkan ke mereka. Dari Super Isoman kita belajar, setiap orang punya kemampuan untuk berbagi. Jika tak bisa dengan materi, berbagilah dengan kasih. Dari Solo, Jawa Tengah, Joani, RTV.